Syaren mengabarkan dari salah satu posko pengungsian di Tapanuli Tengah. Ya. Mungkin langsung kita tanyakan ke Dr. Widya, Dok. Tadi dari laporan rekan-rekan kami, penanganan kesehatan sudah dilakukan di sana. Saat ini bagaimana sih sebenarnya strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pelayanan dan penanganan kesehatan di daerah bencana? Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama tentunya Kemenkes mengucapkan banyak terima kasih pada para relawan yang sudah mengabdikan dirinya untuk kegiatan bencana ini. Terima kasih Dr. Guntur untuk timnya juga. Jadi sebetulnya strategi yang saat ini dilakukan adalah Kemenkes itu sudah turun, pelayanan kesehatan itu sudah turun pada saat bencana juga hari pertama itu. Cuman pada saat itu adalah mereka mandiri, relawan mandiri dari rumah sakit itu. Tapi sekarang sudah kita pusatkan. Tadi sudah dikatakan, sudah lihat info juga dari relawan yang turunkan kemarin sudah berangkat tanggal 126. Sebelumnya memang ada 70, kemudian nanti akan ada 200 lagi dan kemudian juga ada 87. Intinya adalah sampai tanggal 22 Desember sekitar 600-an. Nah, strateginya saat ini adalah kita memang mengutamakan pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan karena itu kan tempat yang harus utama dulu untuk menampung para masyarakat yang terkena dampak bencana. Jadi pemulihan RSUD, pemulihan rumah sakit vertikal dan segala macam itu sudah ada. Kemudian puskesmas juga semua secara bertahap. Ada yang sudah beroperasi, banyak yang sudah beroperasi walaupun masih ada beberapa yang belum. Tapi itu berproses terus. Karena kita menginginkan, Kemenkes menginginkan bahwa nantinya masyarakat itu semua akan mendapat pelayanan kesehatan tidak terkecuali secara adil, tidak ada kelebihan tenaga atau kekurangan tenaga. Itu juga tercakup di dalam tenaga kesehatan yang dikirimkan. Untuk layanan obat-obatan juga masih terus obat-obatan, kemudian barang habis pakai. Nah, untuk tenaga kesehatannya itu kita mengambil dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, jadi ada dokter bedah, karena dibutuhkan juga dokter kandungan. Betul. Ada dokter bedah, ada dokter kandungan, ada dokter anariolog, ada macam-macam sampai ke konsultasi psikologis karena ada trauma healing kan. Itu jadi kayak tadi dokter Guntur cerita kan, saya tanya gimana ya, mereka trauma yang tsunami terus sekarang kena lagi. Jadi itu memang adalah penanganan yang juga harus dilakukan. Nah, kemudian juga pengoperasian puskesmas sebagai garda terdepan. Kemarin Pak Menteri kan juga sudah hadir. Jadi ada beberapa puskesmas yang juga sudah banyak bahkan untuk melayani karena dia garda terdepan melayani masyarakat yang harus berhubungan langsung dengan fasilitas. Sendiri juga terkena iya, tapi kan rumah sakit juga kan. Tapi kan itu terus ada yang kemarin juga melahirkan sudah bisa melakukan pelahiran. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan cepat, lancar dan masyarakat tertangani dengan baik. Itu strategi yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Kita juga pengen tahu, Mas Guntur juga langsung, Dokter Guntur langsung ke lokasi bencana, melihat langsung dari warga terdampak. Dokter Guntur melihatnya seperti apa kondisinya, kemudian saat itu bantuannya seperti apa dari Mercy sendiri, dokter? Oke, terima kasih. Untuk saya kebetulan saat itu bertugasnya di area Sumbar, kemudian saya ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Tapi asesmen dari tim yang Aceh, juga Aceh Tamiang dan juga di Bener Meriah juga ada laporan-laporan, polanya sama sih sebenarnya. Di masyarakat itu yang pasti trauma ya, psikologis ya, trauma. Karena apalagi yang terutama warga Aceh yang punya trauma tsunami Aceh sebelumnya. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan saat ini, mungkin kebutuhan pangan sudah mulai, mereka sudah mulai aktivitas, cuma kebutuhan dasar untuk tinggal saja. Oke lah, mereka bisa tinggal, tapi nanti mungkin kebutuhan lainnya adalah hygiene, kan itu jadi isu sekarang. Ya, untuk lumpurnya masih ada, mungkin kita harus air bersih kurang, kemudian sanitasi MCK, kemudian obat-obatan yang terkait dengan hygiene, misalnya obat kulit, sebetulnya itu dibutuhkan, itu masih dibutuhkan. Kemudian untuk masalah-masalah lain, misalnya sinyal, kemudian listrik. Tapi listrik sudah mulai perbaikan, sudah mulai ada pengembangan, walaupun masih mati hidup kan secara teknis mereka sedang melakukan perbaikan, jadi memang harus ada pola mati hidup. Kemudian mungkin air bersih adalah isu juga. Kemudian untuk dari medisnya sendiri yang memang kita harapkan adalah
lebih banyak fasilitas atau posko kesehatan yang ada, dan yang paling kita hadapkan adalah nanti bisa diaktifkan kembalinya posko atau pusat rujukan kesehatannya, misalnya itu rumah sakitnya, mau itu swasta ataupun RSUD atau klinik-klinik utama, agak sehingga besar begitu sehingga nantinya dari Fasilitas klinik dari kita bisa mengirimkan atau merujuk pasien yang ada kebutuhan dan bisa diterima dengan fasilitas yang sudah ada. Jadi saat itu kondisinya memang hanya menggunakan posko kesehatan yang ada. Posko kesehatan mungkin yang di saat itu ada. Kalau ada puskesmas yang tidak terdampak, mereka cukup aktif walaupun cukup kewalahan karena mungkin puskesmas yang di area lainnya terdampak gitu loh. Tapi misalnya di Aceh yang aksesnya masih sulit karena masih ada yang terisolasi, mungkin jembatan putus segala macam, itu masih kalau dari kami masih ada yang contohnya kemarin hari Sabtu kita masih ada yang naik kapal bot 15 menit, kemudian kita 15 km dengan motor trail ke dalam dengan lumpur yang sampai paha kayak gitu. Mungkin itu untuk keberlanjutannya kita kerjasama dengan pemerintah, dengan Kemenkes, dengan relawan lain juga BNPB, BPBD, Basarnas untuk membuka akses itu juga fokus kita karena memang kita harus lihat sendiri memang masih ada titik-titik yang terisolasi, yang sudah teridentifikasi. Jadi baik, terima kasih dok. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita. Mungkin dokter Widya juga bisa menjelaskan data dari gangguan kesehatan apa yang saat ini paling banyak dialami oleh para pengungsi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia, Pak.